Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi tsumma istaqim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak syukur kita kepada Allah, di mana Allah masih memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk menunaikan kewajiban kita pada hari ini, ibadah salat Jumat. Dan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, contoh teladan terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan, kekuatan, ketetapan hati untuk menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bertakwalah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Allah lah yang memiliki kuasa satu-satunya untuk memuliakan setiap kita atas dasar ketakwaan kita masing-masing. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada satu amalan yang harus menjadi perhatian kita, mendapatkan perhatian kita dalam menjalani kehidupan ini. Itulah dia yang disebut dengan amalan istiqomah. Apalagi kita baru saja melewati rutinitas ibadah di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana Ramadan itu menjadi sebuah energi bagi kita untuk menunaikan banyak amalan-amalan ibadah dengan harapan agar kita semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara otomatis begitu masuk Ramadan, masjid-masjid menjadi penuh, padahal sebelumnya banyak yang sepi. Aktivitas tilawah Quran bahkan rutin setiap malam terdengar, bahkan sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Qiyamul Lail rutin tiap malam, dari malam pertama sampai malam terakhir, dan itu semua sudah kita tunaikan selama bulan suci Ramadan. Artinya sepanjang Ramadan itu amal-amal kebaikan sudah kita tunaikan dengan sedemikian semangatnya, rutin. Dan kemudian yang perlu menjadi perhatian kita, bagaimana amalan-amalan yang sudah rutin kita tunaikan itu tidak hanya sebatas satu bulan Ramadan saja. Karena itu Ramadan boleh berlalu, tapi semangat Ramadannya harus terus kita lanjutkan. Terutama semangat dalam menunaikan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa
meneruskan, melanjutkan amalan-amalan itu, maka harus kita upayakan sikap kita untuk istiqomah. Istiqomah dalam menunaikan amalan-amalan yang sudah kita perbuat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan-amalan yang kita perbuat secara rutin, walaupun itu amalan-amalan yang kecil. Apatah lagi amalan-amalan besar. Tilawah Quran itu sebuah amalan yang tidak kecil, amalan yang sangat besar. Qiyamul lail apalagi, termasuklah sedekah. Yang sedekah ini menjadi salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Maka kemudian sedekah tidak hanya sebatas Ramadan, dan kemudian kita terus bersedekah di 11 bulan berikutnya. Namun demikian hadirin yang berbahagia, ternyata istiqomah ini sangat mudah untuk diucapkan tapi tidak mudah untuk ditunaikan. Karena apa? Karena istiqomah ini merupakan salah satu amalan hati. Jadi yang sangat bisa menentukan keistiqomahan kita itu ternyata bagaimana kondisi hati kita. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan satu doa untuk kita semua, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini untuk menjalankan segala apa yang diperintah dalam agama ini, dan menjauhkan segala apa yang dilarang dalam agama ini. Maka perlu bagi kita untuk memastikan dengan Ramadan itu hati kita bersih, hati kita suci. Agar apa? Agar kita bisa istiqomah melanjutkan ketaatan amal-amal ibadah kita untuk 11 bulan berikutnya. Dan bahkan Syawal sudah kita lalui. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. Nah, karena itulah bagaimana upaya kita untuk bisa istiqomah menunaikan ketaatan amal-amal ibadah kita itu. Pertama, melakukan semua ketaatan dan ibadah kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan balasan terbaik bagi kita atas apa yang sudah kita perbuat. Niat ikhlas karena Allah, dan kita hanya akan mendapatkan dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita hanya akan mendapatkan dengan apa yang kita niatkan. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlishina lahuddin. Hadapkan betul-betul wajah kita, jiwa raga kita, hati kita, batin kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat, beramal karena ingin mendapatkan pujian, maka ketika sudah tidak ada pujian, bisa jadi kita berhenti untuk beramal. Kalau kita berbuat hanya untuk mendapatkan balasan materi, maka ketika yang materi kita harapkan sudah tidak ada lagi, bisa kita berhenti dengan amalan-amalan kita itu. Padahal amalan kita itulah yang akan bisa mengantarkan kita kepada akhir hidup terbaik. Sebagaimana doa yang kita harapkan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, akhir hidup yang baik. Maka sepanjang perjalanan hidup kita tunaikan amalan-amalan kebaikan, mudah-mudahan kita akan berakhir dalam kebaikan. Makanya kita bisa lihat ada orang mati ketika sedang baca Quran, ada orang mati ketika sedang ikut pengajian, ada orang mati ketika sedang menunaikan salat. Tergantung amalannya. Tapi ada juga yang kita lihat mati ketika sedang di diskotik, mati ketika sedang ada di perjudian, mati ketika ada tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan
tuntunan, bimbingan, arahan dengan jelas buat kita semua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Yang kedua, supaya kita bisa istiqomah, maka pastikan apa yang kita lakukan itu betul-betul kita pahami. Sehingga apa? Sehingga bahkan kewajiban tidak lagi hanya sebatas menunaikan kewajiban, tapi apa yang kita berbuat itu justru sudah menjadi kebutuhan. Kalau kita butuh, apapun caranya akan kita penuhi, sesulit apapun. Makanya ada satu sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Matanya buta, tapi dia terhenti dari kehadiran di masjid ketika ajal sudah menjemput, ketika ajal sudah tiba. Bahkan keadaan fisik yang tidak sempurna, buta matanya, tetap saja ia datang ke masjid sampai akhir hayatnya. Kenapa? Karena itu yang menjadi kebutuhannya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sepanjang ia mendengarkan azan, panggilan untuk sholat, datang dia. Kita coba lihat di kebanyakan lingkungan kita. Kita punya mata yang terbelalak, semua isi dunia bisa kita lihat, tapi mungkin karena hati kita itu betul yang buta. Kumandang azan terdengar dengan begitu jelasnya karena kita punya pendengaran yang bagus, tapi tidak juga tergerak hati kita untuk datang memenuhi panggilan Allah, sholat berjamaah di masjid. Semua isi dunia ini bisa kita lihat dengan jelas dengan mata kepala kita, tapi mungkin karena mata hati kita itu yang buta, tidak bisa melihat mana yang seharusnya kita tunaikan dan mana yang seharusnya kita tinggalkan. Yang ketiga, maka perlu kita paham apapun amalan yang kita perbuat. Sholat kita paham betul apa yang menjadi tujuan dari sholat. Puasa, tilawah Quran, sedekah dan lain sebagainya. Nah, untuk itu tentu kita perlu banyak belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Orang yang paling sombong adalah orang yang merasa sudah tahu segalanya dan sudah tidak mau lagi dan merasa sudah tidak perlu lagi belajar. Itulah kesombongan. Diajak pengajian nggak mau datang, diajak belajar tidak mau datang, dan sekian banyak alasan kita bisa ungkapkan, bisa kita utarakan. Kemudian yang ketiga yang bisa mendorong kita untuk istiqomah adalah menemukan sahabat-sahabat terbaik kita yang memiliki semangat yang sama untuk taat pada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, kalau anda ingin mengenali siapa seseorang, maka kenalilah siapa temannya. Yang berteman dengan penjual parfum, maka dia akan terasa wanginya, tercium bau wanginya. Barang siapa yang berteman dengan tukang besi, maka dia akan tercium asapnya. Jadi dengan siapa kita berteman juga menentukan seberapa istiqomah kita untuk menunaikan ketaatan. Nah, karena itulah mari kita sama-sama mencari teman terbaik kita. Ketika kita ingin tilawah Quran rutin, rajin, kita cari teman-teman yang punya semangat yang sama terhadap Al-Quran. Mau kita sholat berjamaah, mau kita siam puasa, qiyamul lail, bersepakat kita dengan sahabat terbaik kita. Dan mudah-mudahan dengan demikian dipersahabatkan kita di dunia, sampai nanti kemudian kita bersahabat di akhirat, bersahabat dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah perintah istiqomah itu dengan tegas Rasulullah SAW sampaikan. Ketika datang seorang sahabat, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu amalan, satu ungkapan yang dengan pelajaran yang kau berikan, aku tidak perlu lagi mencari pelajaran yang lain. Kata Rasulullah, Qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah bahwa Tuhan kamu adalah Allah dan istiqomahlah.
Demikian khutbah singkat yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa ya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuf al mukhtalifata wasyadaid wal mihan ma zahara minha wa ma batan wa min buldal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.